Good people, bagi Anda penyuka salah satu olahan kedelai yaitu oncom, agaknya mesti lebih hati-hati dalam membelinya. Belum lama terjadi keracunan di Cianjur diduga gara-gara makan oncom. Lalu bagaimana potret peredarannya di ibu kota? Apakah oncom-oncom yang ada berkualitas bagus atau seadanya? Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Di tanah air, olahan kedelai satu ini merupakan salah satu yang banyak digemari. Biasanya ada yang membuatnya jadi sambal atau campuran sayuran yang membuat rasanya makin nikmat. Oncom, olahan kedelai yang bentuknya seperti tempe tapi berjamur. Namun good people, sebaiknya kita mesti lebih hati-hati kini jika hendak mengolah oncom. Pastikan dulu oncom yang kita beli berkualitas bagus. Jangan sampai mengalami kasus seperti yang baru-baru saja terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Naas menimpa keluarga Dedi Sunardi asal kampung Tugusari, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia terpaksa kehilangan dua orang terkasihnya, istri dan sang putri, setelah ketiganya menyantap nasi tutuk oncom. Dedi beserta istri dan anaknya merasakan gejala yang sama, pusing, mual, muntah, hingga lemas. Terindikasi kuat keracunan. Almarhumah istri sempat dirawat bidan dekat rumah. Namun sayang, sang anak meregang nyawa usai dirawat di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pun sudah menguji nasi tutuk oncom, makanan terakhir yang disantap ketiganya. Ada yang ngasih oncom disimpan 2 hari di rumah, pas kedua hariannya enggak dimasak juga, enggak, cuma direndam dikatanya dibakar. Terus diaduk sama nasi, langsung aja dimakan. Tapi bapak yang kena duluan, malam pasang dingin apa gitu ya, mual. Kami menelusuri pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Apakah ada pedagang oncom yang nakal menjual oncom tidak layak konsumsi? Ini cara bedainnya yang masih bagus sama yang udah nggak layak dikonsumsi kayak gimana, Mbak? Kalau ini kan yang kemarin nih, jadi kalau oncom yang baru ini yang warnanya dia lebih oranye, terus bulutnya itu lebih banyak. Kalau ini Yang lebih kemarin. banyak item-itemnya gitu Iya, ya? betul Kak. Lebih keras Aromanya juga ya ini ya? Iya, lebih keras. Kebetulan kan namanya jualan kadang rame kadang sepi ya, Pak. Tapi kalau misalnya bagus kita nggak berani jual langsung lagi gitu, jadi buang. Kami nyaris saja tidak menemukan. Ternyata ada oknum pedagang yang tega menjual oncom tidak layak konsumsi. Sang oknum bilang biasanya tetap menjual sisa oncom dengan harga miring supaya tidak rugi. Biasanya abangnya beli kayak gini selalu habis apa gimana? Terkadang Terus kalau misal sisa gitu gimana tuh, Bang? itu kasihin ini pelanggan saya di warteg. Sebenarnya kita sebagai konsumen bisa lebih hati-hati saat hendak mengolah oncom. Oncom yang masih segar dan layak konsumsi bisa dikenali dengan mudah dari penampakan fisiknya. Cara yang pertama adalah dengan melihat warnanya. Untuk oncom yang masih segar, ini terlihat warnanya lebih cerah dan untuk jamurnya sendiri ini masih menyeluruh di atas oncom ini. Sedangkan untuk oncom yang sudah tidak segar, untuk warnanya sendiri ada beberapa corak kehitaman di atasnya dan juga kalau bisa dilihat nih good people, untuk jamurnya ini sendiri sudah mulai agak menipis. Cara yang kedua adalah dengan kita membelah oncom ini. Jadi ketika dibelah, ini oncom yang sudah tidak segar, dalamnya terlihat warnanya pucat dan kehitaman. Sedangkan untuk oncom yang masih segar, dalamnya masih lebih putih ya good people. Jika memang ketika mengolah tak langsung habis, perhatikan pula cara menyimpannya, supaya oncom tidak menjadi racun saat diolah kelak. Ada baiknya oncom kita proses terlebih dahulu dengan cara kita iris tipis ataupun kita hancurkan, baru kemudian kita proses dengan cara dipanaskan di atas wajan ataupun di dalam oven ataupun kita bisa panaskan langsung di atas api.
Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada dalam oncom sehingga pada saat kita simpan oncom bisa lebih tahan lama. Jadi selain dipanaskan, oncom juga bisa kita bungkus dengan kertas ataupun tisu yang tebal sehingga pada saat kita simpan di kulkas menghindari dari adanya tetesan embun yang ada di kulkas. Nah, untuk penyimpanan oncom sendiri sebaiknya tidak lebih dari 3 hari karena kita tahu bahwa oncom sudah melewati proses fermentasi jamur spora sehingga waktu penyimpanannya pun tidak bisa terlalu lama. Kacang kedelai sebagai bahan baku oncom sebenarnya tingkat konsumsinya cukup tinggi di tanah air. Satu orang paling tidak mengonsumsi kacang kedelai dalam berbagai olahan. Rata-rata mencapai 8,63 kg per tahunnya. Di tengah konsumsi yang cukup tinggi itu, sayangnya ketersediaan kedelai masih kurang. Bisa jadi ini jadi celah banyak pengolah kacang kedelai yang asal-asalan demi memenuhi kuota permintaan, termasuk oncom. Padahal berbeda dengan tahu, tempe, atau kecap, oncom yang diolah atau disimpan asal-asalan bisa berakibat fatal. Vika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET. Berikutnya heboh beredar video di jagat maya, cabai diduga pakai pewarna cat. Polisi selidiki kebenaran video yang bikin resah para ibu-ibu ini. Lagi-lagi ditemukan komoditi pangan yang bikin resah. Kali ini beredar video cabai yang diduga pakai pewarna cat. Cat iki lho. Cat oranye warna lombok iki lho. Segi koyo ngene iki. Video cabai dengan tambahan pewarna ini kali pertama diunggah oleh akun Facebook Agung Emvet Putra Belambangan, asal desa Keretan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ia bagikan kisah ketika cabai yang baru saja dibeli neneknya tiba-tiba luntur saat dimasak. Lama-kelamaan, cabai yang dimasak malah timbulkan cairan kental seperti cat. Belakangan diketahui, cabai rawit didapat dari penjual sayur keliling. Lan niku kula goreng, lan niku kok si minyake wau niku malih lomboke mledos niku kok terus merah-merah ngoten. Lah kula kaget lho, kok klemun-klemun kula niki ngoten. Lah kok minyake malih abang nduk deloken. Waktu Mbak lihat di mana cabenya itu, Mbak? Mengkilat. Warnanya itu ya mengkilat kayak gitu loh. Merahnya itu merah kayak lipstik tapi kok ada mengkilatnya gitu. Nah terus sama mbahnya itu diambilin yang merah-merah, yang tua-tua gitu. Lah habis digoreng kok mencair terus berubah putih gitu, berubah kayak cabai yang masih muda. Lombok iso dicat. Lho wong. Polisi langsung selidiki adanya temuan ini. Pasalnya, peredaran cabai rawit diduga pakai cat bikin resah warga dan pedagang sayuran. Kejadian ini viral. Tindakan kepolisiannya yang pasti mencari fakta dan melakukan penyelidikan. Kita mengamankan satu orang yang dimana diduga melakukan merekam dan menyebarluaskan viralnya video Lombok ya, yang diduga dilumuri dengan cat warna orange. Ini masih sementara dalam proses penyelidikan, begitu juga yang diamankan sementara dimintai keterangan. Untuk tindak lanjutnya kita akan melaksanakan penyelidikan yang lebih mendalam dengan mengambil daripada menyita barang bukti yang ada di TKP sehingga kita bisa memastikan dengan langkah-langkah berikutnya. Kok iso dicat lho. Lho wong, deloken lho, ati-ati tenan. Polisi juga akan menguji laboratorium sampel cabai rawit demi memastikan benar atau tidaknya mengandung pewarna berbahaya. Mahfud Sunarji melaporkan. Warna lombok lho. Segi koyo ngene iki.